saya Devi Rosiana dari Hukum Internasional kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Konvensi Wina, yaitu pada tahun 1969. Di sini saya kebagian dua pasal. Yang pertama itu pasal 49 dan yang kedua itu pasal 50. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pada pasal 49. Pasal 49 ini pengertiannya yaitu tentang fraud atau tentang penipuan yang menyatakan bahwa suatu pernyataan atau informasi yang salah itu ditujukan kepada seluruh di dalam perundingan perjanjian internasional itu sendiri. Nah, di situ dihadiri oleh banyak negara dan di situ suatu negara yang menjadi adik kuasa atau suatu negara yang menjadi penguasa hak yang penuh itu dia memberikan informasi yang salah. Informasi yang salah ini ditujukan kepada negara-negara lain. Nah, sehingga negara-negara lain yang tidak mengetahui bahwa ada informasi yang salah ini menyetujui atau meratifikasi suatu perjanjian internasional tersebut. Sama saja hal ini bisa disamakan dengan tipu daya. Misalkan Indonesia melakukan perjanjian multikultural dengan negara-negara lain dalam suatu perjanjian internasional. Nah, suatu perjanjian internasional itu negara yang menjadi adik kuasa dia menipu daya, melakukan penipuan terhadap negara-negara yang lain seperti Indonesia. Nah, Indonesia ini sendiri tidak tahu bahwa suatu negara yang adik kuasa ini melakukan penipuan. Nah, sehingga Indonesia menyetujui tentang perjanjian tersebut. Nah, jika negara adik kuasa ini tidak melakukan penipuan, bahwa negara-negara yang lain termasuk Indonesia sendiri itu tidak akan menyetujui suatu perjanjian internasional tersebut. Nah, kita masuk pada pasal yang ke-50. Pasal 50 ini yaitu tentang korupsi, yang mana bahwa suatu negara yang lain itu mempengaruhi negara yang lain pula atau perwakilan dalam perundingan tersebut untuk mengikatkan atau diberikan suatu persetujuan. Yang mana negara-negara yang lain itu sendiri misalkan nih, satu negara itu ada beberapa negara perwakilan dari seluruh di perundingan perjanjian internasional tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, satu negara ini dia bisa saja membatalkan perjanjian tersebut jika tidak adanya pengaruh atau korupsi, istilahnya sama kayak tadi yaitu di perjanjian di pasal 49 tentang tipu daya. Di sini juga korupsi dijelaskan bahwa jika suatu negara itu mengetahui bahwa ada pihak lain yang ikut mengkorupsi, istilahnya dia korupsi dalam perjanjian internasional tersebut, bahwa negara lain itu tidak bakal menyetujui suatu adanya perjanjian internasional tersebut atau meratifikasinya. Nah, dalam bukunya hukum perjanjian internasional ini, dalam bukunya Edi Prabowo, dia juga menjelaskan bahwa yang termasuk pada pasal 50 ini tentang korupsi, dia belum ada yang selama ini belum ada suatu perjanjian yang mencerminkan pada pasal 50 tersebut. Nah, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mungkin ada nanti teman-teman memberikan kritik dan saran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.